Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil a'lal kabir. Ahmaduhu subhanahu wa huwa bilhamdi jadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil akhir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-121. Alaisa kullu man sabata tahsisahu kamala tahlisuhu. Tidaklah setiap orang yang mempunyai kekhususan, mempunyai karomah secara indera, iku kamula tahlisuhu, berarti menunjukkan dia sempurna, selamat dari sifat-sifat hatinya yang jelek-jelek. Bukan seperti itu. Bukan terus orang yang sakti mondroguno itu dekat dengan Allah. Bukan, belum tentu. Al-muradu huna tahsisuhu bil karomatir khisiyah. Yang dimaksud tahsis di sini adalah karomah, mendapat karomah khusus yang terlihat oleh panca indera. Wal muladu tahlisuhu min rikil hududi wa min baqiyatis sawi. Falaysa kullu man thabata tahsisu bil karomat al kisah kamala takhlisuhu min hududin nafsiyah. Yang dimaksud takhlis di situ adalah selamat dari rikil hudud, hal-hal yang bersifat duniawi, sesuatu yang bersifat materialistik. Bukan berarti rohaninya itu sudah bersih gitu loh, gampangnya sudah bersih dari sifat duniawi dan materialistik, bukan, belum tentu. Bisa jadi orang yang sakti mandraguna di fisiknya itu ya tingkatannya rendah, sebagaimana dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, lupa saya kitab apa, itu disebutkan bahwasanya ketika seseorang sudah bisa fana, masuk ke alam fana, itu di tingkatan pertama akan mendapatkan karomah-karomah, kehebatan-kehebatan. Nah, di situ makanya ada bisa jalan di atas air, bisa apa, dan seterusnya. Kalau berhenti di situ, maka tidak bisa naik ke dimensi di atasnya, ke tingkatan di atasnya. Padahal menuju akhirat, istilahnya itu surga berlapis 7, neraka berlapis 7, akhirat langit berlapis 7, bumi berlapis 7. Jadi istilah dimensional di dunia ini, di akhirat juga dimensional, alam dimensional. Ketika menemukan Shiratal Mustaqim, jalan dan caranya, kita bisa menembus akhirat saat ini juga. Sebagaimana Nabi Muhammad dulu menerangkan akhirat ketika dia hidup, mengatakan, wahai Bilal, wahai Bilal, aku telah melihat engkau mendengarkan terompahmu di surga, seperti itu isyarat. Padahal Bilal lengah-lengah, nggak ngerti apa-apa, lu kok bisa terompahku di surga, kayak gitu. Nah itulah, jadi ketika hidup saat di dunia, maksudnya rohaninya bisa nembus akhirat jika menemukan jalan dan caranya. Adapun
Ma'rifat yang besar itu bukan itu. Jadi yang dicari untuk menempuh jalan ini bukan mendapat kehebatan seperti itu. Orang mendapat karomah besar itu bukan seperti itu yang wali yang besar. Wa allawis taqamu ala hadzit tariqati asqainakum ma'an wadaqo, itu yang penting istiqomah. Barang siapa istiqomah di ini tariqah al asqainakum ma'an wadaqo, kami akan mencurahkan air yang berlimpah, mencurahkan nikmat yang berlimpah. Nah, itu butuh istiqomah. Kalau rok-rok asem buyar ya, enggak sampai pada tujuannya. Karena itu tujuannya hanya satu, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, wahai Tuhanku, tujuanku hanya untuk mengenal Engkau dan mendapat ridhomu. Itu saja. Tidak ada tujuan materialistik duniawi, tujuannya akhirat. Karena itu juga di dalam Al-Quran disebutkan wa man yurid harsal akhirati nazid lahu fil harsi wa man yurid harsad dunya nu'tihi minha wa laisa lahu fil akhirati min kholaq. Barang siapa yang orientasinya untuk akhirat, maka ku tambahkan bagiannya dapat akhirat, dapat dunia juga. Tapi kalau orientasinya hanya dunia, ku beri kebutuhan dunia, tapi tidak mendapatkan akhirat sedikit pun. Itulah orientasi orang di dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada ini kita sekarang berada hidup di dunia ini. Dunia itu apa? Dunia sebetulnya bukan sampai tembus di langit yang tinggi, bukan. Kalau kita ke langit terus sampai mentok, tetap yang kelihatan langit terus, nggak nyampe-nyampe. Sebetulnya dunia itu dibatasi akal dan panca indera kita sendiri itu. Jadi kita fokus di sekitar akal dan panca indera kita itu aja, itu dunia kita. Kalau di luar itu sudah fata morgana, di luar itu sudah metafisika namanya. Kalau orang akal dan panca inderanya nggak terpakai, gimana? Dia kan sudah nggak bisa melihat dunia, seakan nggak punya dunia. Contoh orang mati kan karena akal dan panca inderanya mati. Contoh di dalam kesadaran kita ketika tidur dia sudah nggak terpakai akal dan panca inderanya. Kalau pengen dibunuh ya langsung bisa dibunuh dia, walaupun kelihatan sakti tapi nggak tahu kita mau ngapa-ngapain. Demikian contohnya. Semoga kita bisa selalu istiqomah di jalan ini, karena itu yang ada istilah lain, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Yang terpenting ketika kita menemukan jalan Shiratal Mustaqim, gandolan terus, maju terus, wis. Walaupun istilahnya kalau ada di Shiratal Mustaqim ada orang yang selamat karena ngesot sampai ngesot, ya kita ngesot ya apa-apa, ngesot terus, istiqomah. Walaupun di atasnya api neraka berat, ya kita ngesot, dibakar. Kan gitu ceritanya. Shiratal Mustaqim dibelah dari rambut menjadi 7, di atasnya neraka. Jadi secara duniawi kita mendapatkan penderitaan secara fisik
dan panca indera mendapatkan penderitaan, tapi kita maju saja karena batinnya seseorang telah ketika menemukan jalan itu senang, sebagaimana di ayat lain, la khaufun alaihim walahum yahzanun, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tiada ketakutan di dalam kolbunya dan tiada susah walaupun fisiknya susah. Dan orang mukmin itu innallaha astara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah memberi diri orang mukmin dengan surga. Jadi orang mukmin sebetulnya ketika hidup itu sudah mendapatkan surga, kenikmatan seperti surga, itu kan gambaran. Namun surganya masih kodim. Biar mewujud di dunia maka dijolok. Nah itu, dijolok kita hanya mengupayakan awal. Ketika mengupayakan awal cara maksimal, syariatnya kita lakukan maksimal, hakikatnya kita masuk ke alam qadim secara maksimal, nanti akan dirubah oleh Allah Ta'ala sendiri, ya itulah namanya syariat yang disyariatkan. Demikian, semoga kita dikasih selalu istiqomah di jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.